Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wasmina dengan NPM 020323111005, mahasiswa dari Universitas Khairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dalam video ini, saya akan membahas materi mengenai kebijakan publik dalam pembangunan pedesaan dengan menyoroti dinamika, proses, serta peran berbagai aktor dalam mendorong transformasi desa yang berkelanjutan. Materi ini penting untuk kita pahami, mengingat desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Setelah memahami gambaran umum kebijakan publik dalam pembangunan pedesaan, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang lebih mendalam, yaitu terkait kerangka kebijakan publik sebagai suatu sistem yang dinamis dan berlapis. Kerangka kebijakan publik sebagai sistem yang dinamis dan berlapis. Yang pertama terkait dengan lebih dari regulasi. Kebijakan publik bukan sekedar kumpulan regulasi teknokratis, melainkan hasil negosiasi kompleks yang mencerminkan interaksi antar negara, masyarakat, dan berbagai aktor dengan kepentingan beragam terhadap pembangunan pedesaan. Dan yang kedua, siklus kebijakan yang berkelanjutan. Kerangka kebijakan publik membentuk siklus terdiri dari tahapan yang saling terikat, yang saling terkait. Yang pertama terkait dengan perumusan masalah dan penetapan agenda. Yang kedua, formulasi kebijakan yang kontekstual. Ketiga, implementasi dengan adaptasi lokal. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga konsistensi implementasi dan kemampuan sistem untuk belajar dari evaluasi. Jika kebijakan publik dipahami bukan sekedar regulasi, maka penting untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut bekerja dalam suatu proses yang berkelanjutan. Melalui siklus kebijakan yang pertama itu terkait dengan heterogenitas desa dan tantangan kebijakan keberagaman sebagai realitas. Setiap desa memiliki latar belakang sejarah, struktur sosial, sistem nilai, dan pola ekonomi yang berbeda. Pendekatan seragam cenderung tidak efektif dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dan yang kedua, ketegangan sentralisasi ke desentralisasi. Pemerintah pusat memerlukan konsistensi untuk tujuan nasional, sementara pemerintah desa membutuhkan otonomi untuk penyesuaian lokal. Keseimbangan ini menjadi kunci keberhasilan. Namun, dalam implementasinya, siklus kebijakan tidak berjalan dalam ruang yang homogen, melainkan dihadapkan pada realitas keberagaman. Karakteristik desa. 3. Pendekatan adaptif dan kontekstual. Kebijakan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lokal tanpa mengabaikan tujuan pembangunan yang lebih luas, menciptakan fleksibilitas dalam kerangka standar nasional. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya teknis, tetapi juga memperhatikan dimensi normatif dan kelembagaan. Dimensi normatif dan kelembagaan dalam kebijakan. Yang pertama terkait dengan prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan yang baik tidak hanya diukur dari efektivitas pencapaian tujuan, tetapi juga dari pemenuhan prinsip-prinsip governance. Yang pertama itu terkait dengan transparansi, di mana keterbukaan informasi dalam setiap tahap kebijakan. Dan yang kedua, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban yang jelas atas keputusan dan tindakan. Dan yang ketiga adalah partisipasi, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan. Dan yang terakhir, responsivitas, yaitu kemampuan merespon kebutuhan masyarakat secara cepat. Nah, penerapan prinsip ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial yang menentukan keberhasilan implementasi, menurut Rahayu dan kawan-kawan tahun 2023. Selain prinsip tata kelola yang baik, faktor kelembagaan juga menjadi elemen kunci yang menentukan bagaimana kebijakan dapat dijalankan secara efektif di tingkat desa. Peran krusial kelembagaan. Yang pertama yaitu institusi formal, yang terdiri dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan struktur administratif resmi. Dan yang kedua itu institusi informal, yaitu tokoh adat, kelompok masyarakat, jaringan sosial lokal, norma, dan nilai yang berkembang dalam beberapa kasus. Institusi informal memiliki pengaruh lebih dominan dibandingkan institusi formal dalam menentukan arah kebijakan.
Kapasitas kelembagaan juga mencakup kemampuan teknis, administratif, dan pengelolaan hubungan, sehingga menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan. Setelah memahami dasar kelembagaan dan prinsip tata kelola, tahap awal dalam siklus kebijakan yang perlu diperhatikan adalah agenda setting atau penentuan prioritas pembangunan. Agenda setting menentukan prioritas pembangunan desa. Agenda setting merupakan tahap fundamental yang menentukan arah dan prioritas pembangunan. Pada tahap ini, berbagai permasalahan diseleksi, diklasifikasikan, dan diangkat menjadi isu kebijakan yang dianggap penting. Proses ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik, sehingga agenda kebijakan mencerminkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Yang pertama terkait dengan identifikasi masalah, di mana kondisi objektif seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan akses layanan dasar menjadi dasar identifikasi. Dan yang kedua adalah seleksi dan prioritas, yaitu keterbatasan sumber daya mengharuskan pemilihan masalah yang paling mendesak dan berdampak besar. Yang ketiga, musyawarah partisipatif, forum deliberatif untuk mendiskusikan dan memprioritaskan usulan masyarakat. Meskipun secara konsep agenda setting bersifat partisipatif, dalam praktiknya proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan sosial. Materi selanjutnya terkait dengan tantangan dalam agenda setting. Yang pertama itu ketimbangan kekuasaan dan akses. Proses agenda setting menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas dan inklusivitasnya, di mana dominasi elit atau aktor dengan posisi sosial atau ekonomi lebih kuat cenderung memiliki pengaruh lebih besar, berpotensi mengabaikan kepentingan kelompok marginal. Yang kedua, pengaruh eksternal, yaitu kebijakan pemerintah pusat, daerah, lembaga donor, atau organisasi non-pemerintah dapat mendominasi agenda lokal. Dan yang ketiga, kesenjangan informasi. Akses informasi yang tidak merata mempengaruhi kemampuan partisipasi yang setara dalam penentuan agenda. Namun demikian, terdapat beberapa faktor kunci yang dapat meningkatkan kualitas agenda setting agar lebih inklusif dan efektif, yaitu faktor keberhasilan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas agenda setting sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci. Yang pertama, tingkat partisipasi, masyarakat yang luas dan inklusif dalam proses musyawarah. Dan yang kedua, kemampuan pemerintah desa dalam mengelola proses partisipatif secara efektif. Ketiga, legitimasi sosial yang kuat dari agenda yang disusun berbasis kebutuhan nyata. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akses aspirasi. Agenda kebijakan yang disusun secara inklusif dan berbasis kebutuhan nyata cenderung lebih efektif dalam implementasi karena memiliki legitimasi sosial yang kuat, menurut Free tahun 2024. Sebaliknya, agenda elitis tanpa pelibatan masyarakat sering mengalami resistensi. Nah, setelah agenda kebijakan ditetapkan, tahap selanjutnya yang paling krusial adalah implementasi, yaitu proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Model implementasi kebijakan yaitu dari konsep ke aksi. Implementasi merupakan fase paling menentukan dalam siklus kebijakan publik, di mana gagasan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Dalam pembangunan pedesaan, implementasi adalah arena interaksi sosial kompleks yang melibatkan kepentingan, kapasitas, dan interpretasi berbeda. Pendekatan top-down menekankan kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi instruksi dari pusat, dan kontrol administratif ketat. Kebijakan dipandang sebagai instrumen yang harus dilaksanakan sesuai desain awal. Penyimpangan dianggap sebagai kegagalan. Yang kedua, pendekatan bottom-up memberikan perhatian pada peran aktor lokal seperti aparat desa dan kelompok masyarakat. Implementasi dipahami sebagai proses interpretatif di mana aktor lokal memiliki ruang menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Terakhir, pendekatan kombinasi. Kombinasi adaptif dalam praktik, implementasi jarang mengikuti satu model murni. Pusat memberikan kerangka umum dan tujuan strategis, sementara desa membutuhkan fleksibilitas penyesuaian lokal, sehingga menciptakan dinamika. Berbagai model implementasi tersebut pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi. Penjelasan pertama yaitu terkait dengan kejelasan tujuan kebijakan, yaitu tujuan yang ambigu atau tidak terdefinisi dengan baik dapat menimbulkan interpretasi berbeda di antara pelaksana.
sehingga mengurangi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Dan yang kedua, kapasitas aparatur desa, di mana kemampuan administratif, teknis, dan manajerial aparatur dalam mengkoordinasikan kegiatan serta mengatasi kendala sangat menentukan keberhasilan, menurut garis tahun 2025. Dan yang ketiga yaitu faktor kontekstual, yaitu kondisi geografis, struktur sosial, dan nilai budaya yang beragam menuntut fleksibilitas dalam implementasi agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Yang keempat yaitu ketersediaan sumber daya. Anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat dasar bagi pelaksana kebijakan yang efektif di tingkat desa. Dan yang kelima yaitu komunikasi efektif, di mana pemahaman yang sama antar perumus, pelaksana, dan masyarakat melalui sosialisasi dan transparansi informasi dapat mencegah resistensi dan kegagalan, menurut Rahayu dan teman-teman tahun 2023. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berkelanjutan, yaitu sistem monitoring dan evaluasi yang memberikan umpan balik sistematis memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan perubahan kondisi yang terjadi. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil, diperlukan tahap evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran kebijakan. Evaluasi berbasis kinerja dengan mengukur dampak dan pembelajaran. Yang pertama, esensi evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan tahap strategis yang menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Evaluasi berbasis kinerja menekankan penggunaan indikator terukur untuk menilai hasil dan dampak kebijakan. Yang ketiga, evaluasi tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi juga memerlukan indikator yang terukur untuk menilai dampak kebijakan secara lebih objektif. Indikator pembangunan pedesaan. Evaluasi kinerja dilakukan melalui analisis berbagai indikator. Yang pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, akses terhadap layanan dasar. Ketiga, kualitas infrastruktur. Dan yang keempat, tingkat partisipasi masyarakat. Temuan riset menemukan bahwa penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, memiliki hubungan erat dengan peningkatan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, menurut Kumaria dan Eldo tahun 2025. Selanjutnya yaitu terkait dengan dimensi evaluasi, efektivitas, efisiensi, relevansi, keberlanjutan, dan pemerataan. Model evaluasi komprehensif mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan, dapat memberikan kerangka luas yang mempertimbangkan keadilan dan relevansi kebijakan, menurut Sultoni dan teman-teman tahun 2024. Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan proses pelaksanaan yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan. Hasil evaluasi harus digunakan, dan pada akhirnya, seluruh proses kebijakan ini tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem kebijakan. Selanjutnya terkait dengan peran multi-aktor sebagai sinergi untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pedesaan memerlukan keterlibatan berbagai pihak dengan peran, kapasitas, dan kepentingan berbeda. Pendekatan multi-aktor menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, dan mengordinasikan kebijakan pembangunan sebagai aktor utama. Masyarakat berpartisipasi aktif sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan, memperkuat rasa. Pemerintah pusat dan daerah menyediakan kebijakan, pendanaan, pengawasan, dan memastikan keselarasan dengan tujuan nasional, menurut Faten dan Kusmiadi tahun 2024. Organisasi masyarakat sipil memberikan pendampingan, advokasi, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan. Sektor swasta memberikan investasi, inovasi, pengembangan pasar, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat desa. Interaksi berbagai aktor menciptakan jaringan kebijakan kompleks, sehingga keberhasilan pembangunan bergantung pada kemampuan mengordinasikan kepentingan, mengelola perbedaan, dan menciptakan kolaborasi efektif. Pendekatan multi-aktor memungkinkan inovasi kebijakan melalui perspektif dan solusi beragam untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
Keberhasilan kebijakan publik dalam pembangunan pedesaan sangat ditentukan oleh sinergi antara proses kebijakan yang adaptif, kelembagaan yang kuat, serta kolaborasi multi aktor yang efektif.